Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Ya. Ini Oke. kita jilbabnya kamu merah, aku biru. Iya deh, kayak Captain Amerika, kayak Spider-Man juga. Kayak bendera Prancis. Iya, kurang warna aja satu lagi. Iya, kurang putih doang. Baju, Ya, baju punya teman banyak gak? enggak. Oh ya? Dengan jelas dan lantang akan saya jawab bahwa saya nggak punya banyak teman. Ya, aku tahu kamu banyak temen kan. Iya. Ya, kamu kan Banyak. ekstrovert, saya Iya. introvert. Iya, tapi banyak itu nggak semuanya dekat baju. Iya, biasanya Yes. ada banyak nggak semuanya dekat. Kalau Iya. semuanya dekat malah bingung. Nanti Iya. kamu bingung ngeladeni curhatnya kan. Capek juga. Aku deket circle aku yang paling deket itu hanya 10 orang. 10 orang. Iya, aja. 10 orang. Aku kurang dari 10 orang. Aku 10 orang itu yang memang deket banget dan kita sharing udah dari zaman SMA gitu. Tapi kamu masih kayaknya masih punya hubungan yang sangat baik dengan teman-teman SMA kamu. Masih. Kayak aktif di grup-grup SMA. Oh, kalau itu gitu enggak, ya. aku enggak Oh, aktif. enggak. Tapi kalau misalnya Teman ketemu, kuliah juga aku nggak aktif baju di grup-grup itu. enggak Tapi aktif. aku tahu hanya kalau misalnya ada teman-teman sekelas aku di grup gitu yang ada di grup kuliah satu angkatan, misalnya dia lagi ulang tahun atau dia nikah gitu, itu aku japri, aku ikutan ngomong di grup, tapi aku lebih japri gitu, karena aku kenal secara personal dengan Ya. dia gitu. Kalau aku gitu, meskipun semuanya aku kenal, semuanya aku oke, hai gitu. Iya. Tapi aku tuh kagetnya pas kamu excited banget waktu mau datang ke reuni itu. Aku pikir ini anak banyak banget temennya ya. Ke reuninya seneng banget. Iya. Kalau kita nih ya, jangankan datang ya, niat untuk membalas undangannya aja nggak ada. Balas bakalan undangan balas reunian ya. Jangankan datang ya, balas undangannya aja nggak kepikiran. Iya, terus undangan nikah itu juga baju itu bakalan happy, bakalan excited karena Iya. kita ntar, iya aku belum pernah ketemu ini Iya. ini tuh temen deketnya si ini, ya udah kita datang aja Nah, biar itu ketemu. kamu senengnya di situ. Ya. Nah, kebalikan kan, kalau kita orang-orang introvert nih, belum berangkat udah mikir mau pulang cepet loh. Iya, kita juga bahas video ini ya baju. Iya, waktu itu Ntar yang linknya introvert, kita kasih extrovert. di atas ini atau Iya, di iya. bawah gitu. Extrovert dan introvert, bahasannya tentang Iya. itu. Tapi sebenarnya dia punya banyak temen itu penting nggak sih? Kalau aku punya banyak teman itu penting atau tidak? Iya, dalam kacamata bisnis gitu. Dalam kacamata kita Network. memperluas jejaring atau memperluas networking gitu. Itu. Tapi kalau misalnya itu menjadi sebaliknya atau tidak begitu penting menurutku, kalau itu as a close friend, as a company, friends as a company gitu, Iya. Baju. Itu tuh nggak begitu penting kalau punya terlalu banyak gitu. Eh, Kalau baju definisi temen deket dulu. Definisi Oke. temen deket menurut kamu yang bagaimana? Ya nggak usah aku cerita, dia udah tahu aku lagi ada masalah. Oh, yang kayak dia cepat membaca. Cepat membaca ekspresi kamu. Betul. Terus gaya kamu menjawab WA-nya mungkin ya. Iya, atau kalau misalnya udah ketemu meskipun hahaha tapi beda gitu Beda gesture-nya. Dia pasti ntar di belakang setelah kita ketemu sama ngobrol, makan gitu, dia pasti nanya, "Kamu kenapa?" gitu. Atau kalau nggak nanya, ada nih teman aku yang pintar banget maju. Ntar kita ngobrolin apa yang ntar dia nyindir pada akhirnya gitu. Akhirnya dengan tanpa diminta aku cerita sendiri. Ada tuh teman aku yang pintar kayak gitu. Kalau definisi teman dekat menurut aku sih ya teman yang sudah curhat-curhatan sedalam mungkin sampai yang paling dalam pun udah tahu. Nah, itu namanya teman dekat. Oke. Sampai bahas tentang mantan-mantan itu namanya teman deket ya. Aku juga udah bahas mantan banyak sama Iya. temen aku sih baju. Sama aja gitu. Karena Iya. kalau belum bahas tentang mantan-mantan itu namanya masih belum deket, masih cuma kenal masih aja. jaim toh. Tadi kan kamu bilang ya kalau punya banyak teman itu penting buat networking. Untuk menjalin kerjasama bisnis lah hubungannya. Padahal sebenarnya gini Din, sekarang tuh zamannya sosial media ya. Kamu punya toko online misalnya itu juga udah bisnis.
Dan kamu nggak perlu ketemu orangnya langsung, nggak perlu banyak temen di dunia nyata. Yang penting punya banyak follower, punya banyak subscriber atau apalah yang pokoknya ngikutin kamu influencer yang terkenal. Itu meskipun bukan temen beneran ya, kamu bakalan sukses juga. Jadi tuh nggak harus punya temen yang real di dunia nyata gitu kalau zaman sekarang itu. Iya gitu. Kemampuan untuk dia bisa kemampuan berkomunikasi tuh lah Mbak Jo, kemampuan dia jualan itu tuh yang skill yang perlu diasah untuk dia bisa seperti itu kan Mbak Jo. Tapi kalau misalnya dia mindsetnya pengusaha ya dia meng-hire orang yang pinter public speaking, yang pinter menjual. Jadi bukan dia yang harus menjual kan. Tapi dia awalnya kalau misalnya dia belum punya masa kan juga dia duluan toh. Iya. Jadi lebih ke punya temen real juga penting, punya temen di media sosial juga penting gitu ya. Iya. Gitu. Tetapi kenapa aku memiliki pendapat itu sebenarnya alasannya adalah karena manusia itu sejatinya dia untuk bersosialisasi, untuk berkolaborasi gitu, untuk bersilaturahmi gitu. Jadi tujuannya itu karena kolaborasi itu kan tidak cukup dengan hanya lewat daring, hanya lewat misalnya Zoom, hanya lewat online gitu. Jadi butuh bertemu untuk diskusi, bertemu untuk bertukar pendapat, meeting dan seterusnya, merencanakan strategi dan seterusnya gitu. Dan itu kan tidak hanya dengan satu orang saja, bisa beberapa orang biar manfaatnya itu lebih besar gitu. Jadi itu ke situ sih. Kalau aku sih ngelihatnya itu sudut pandang untuk orang ekstrovert ya. Iya. Sudut makanya kenapa orang kita pendapatnya gitu. Kenapa kita pendapatnya beda karena itu tadi Mbak Jo. Introvert dan ekstrovert itu tidak ada salah, tidak ada yang benar. Iya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Itu pendapat seorang ekstrovert yang memang harus sosialisasi, harus meeting, harus gini, harus gitu. Tapi kalau kita nih ya sebagai seorang seniman misalnya, pelukis misalnya, pemahat patung, penulis novel misalnya, atau konten kreator masak gitu, nggak butuh ketemu orang banyak, cukup dengan fokus menciptakan sesuatu yang sebagus mungkin, yang sekreatif mungkin. Lama-lama orang suka dan mereka dapat dunianya di situ. Betul. Dapat dia bisa nge-build dunianya sendiri, bisa nge-build untuk membentuk satu komunitas sendiri sehingga dia memiliki banyak penonton. Kalau misalnya dia YouTuber, dia memiliki banyak penggemar. Kalau misalnya dia seniman dan seterusnya gitu, jadi dia bisa kerja cerdas dengan meng-hire orang setelah itu. Iya. Untuk meneruskan si usahanya dia itu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kamu pernah dengar nggak orang yang banyak temen itu sering ketipu? Nggak tahu. Oh, kalau aku sering banget. Karena terlalu banyak temen nggak pakai selektif lagi, ketemu di kereta ngobrol akrab, akhirnya bikin bisnis ketipu. Ketemu di mana akhirnya ngobrol akrab, bikin bisnis, jualan beli ternyata nggak sesuai kesepakatan kayak gitu. Tapi untuk orang yang temennya sedikit biasanya lebih selektif, itu menurut aku ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk peluang ketipunya itu lebih berkurang dibanding orang terlalu banyak teman, terlalu banyak bersosialisasi gitu. Jadi mana yang fake, mana yang beneran temen itu kadang ngeblur ya, bias di situ kalau orang terlalu banyak teman. Iya, betul. Tetapi tergantung ada juga. Kasus juga. Ada, maksudnya aku masih mau nyambung ke Mbak Jo. Tergantung juga nggak semua orang yang banyak temannya itu dia nggak selektif gitu. Banyak faktor juga, jadi nggak semuanya teman-teman. Nah terus kalau aku sebaliknya, aku nggak sering tapi aku pernah nemuin dulu ketika waktu kuliah di BEM waktu itu. Jadi dia memang orangnya tuh nggak suka bersosialisasi gitu, terbatas gitu dia socialize-nya ke orang-orang. Terus sekalinya dia nemu orang atau dia bertemu orang yang menurut dia oke dan ngobrol dan enak dan seterusnya, akhirnya dia percaya. Waktu itu kita ada bikin acara dan cari sponsor dan dia merekomendasikan ke sana. Ternyata si yang direkomendasikan ini, yang kenalan barunya si teman yang kurang pandai bersosialisasi ini, itu penipu gitu. Jadi sebaliknya dari cerita Mbak Juju. Jadi nggak semuanya juga teman-teman orang yang kurang sosialis itu gampang tertipu seperti yang diceritakan sama Mbak Juju tadi. Jadi justru selektif gitu orang-orang yang seperti itu. Pun juga
dari orang-orang yang suka bersosialisasi gitu. Nggak semuanya juga gampang ketipu, gampang percaya gitu. Cuma kalau yang aku lihat dari kasus kamu yang temen di BEM kamu itu ya, aku ngelihatnya bukan karena dia orang yang selektif dan nggak banyak temen terus ketipu, tapi karena sepertinya dia agak-agak kurang ya. Kali. Kan orang ketipu itu juga bukan berarti karena dia kurang gaul atau apa atau terlalu banyak gaul, tapi juga karena intelijensi mungkin ya salah satunya. Kurang bisa membaca mana ini orang bener apa enggak, orang jujur apa enggak. Makanya kan banyak faktor juga kan Baju gitu. Oke teman-teman, jadi yang bisa kita ambil gitu dari pembicaraan kita pada hari ini, banyak teman atau tidak banyak teman itu bukan masalah gitu. Ya Baju. Nggak masalah. Tapi itu ada beberapa orang-orang yang kalau melihat kita yang nggak punya banyak teman itu kayak negatif gitu loh, Din. Kayak dia nggak bisa bergaul ya. Dia itu nggak open ya sama orang ya. Makanya life circle-nya cuma itu-itu doang gitu misalnya. Aku kebetulan belum pernah dapat nyinyiran kayak gitu sih Baju. Ya kan kamu bukan orang yang temennya dikit. Maksud aku teman-teman di sekitar aku yang nyinyirin yang kayak gitu juga nggak ada gitu. Ada di tempatku ada. Belum pernah dengar gitu. Yang pandangan mereka itu seolah-olah mana-mana sendirian. Kayaknya dia tuh kayak nggak punya teman kayak gitu. Ada. Iya ada aja emang netizen tuh suka. Padahal sebenarnya gini loh, manusia itu ada yang di alam aja ya. Ada yang namanya kayak bebek, itu tahu bebek kan? Bebek itu kemana-mana bergerombol, temannya banyak, jalan kemana-mana bergerombol gitu kan. Dan ada yang namanya tiger bisa, burung elang, tahu nggak? Burung elang dia terbang tuh sendirian. Nggak ada teman, tapi mangsanya besar gitu. Tiap kali mangsa dia gede gitu, beda sama yang kemana-mana bareng ya, dapatnya juga sedikit, yang penting yang penting bareng-bareng. Ada tipe-tipe seperti itu. Dan manusia juga sebenarnya masuk tuh, ada juga yang kayak gitu. Iya ada. Jadi karena alam itu sangat terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu bisa dibuat perumpamaan yang Baju. Iya, relate juga kan. Relate juga gitu. Dan burung-burung hanya akan terbang dengan sesama jenisnya gitu. Iya. Kalau punya temen biasanya ya yang satu frekuensi kan, yang sama gitu. Kayak aku sama Mbak Juju, ya kita sefrekuensi meskipun kita memiliki yang banyak perbedaan. Kepribadian kita beda gitu. Yang satu introvert, yang satu ekstrovert, yang satu senang jalan-jalan, yang satu suka di rumah kayak gitu. Iya, meskipun beda-beda gitu, tapi karena kita satu frekuensi, banyak pemikiran yang kita sama cocoknya gitu kan. Kalau nggak cocok nggak mungkin bikin YouTube podcast bareng. Jadi suka nyambung kalau ngomong kemana-mana gitu teman-teman. Kamu kan punya banyak temen, manfaat apa yang kamu rasain karena banyak temen itu? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah gampang kalau misalnya aku jalan-jalan atau aku mau main sepeda. Terus temen aku nggak bisa gitu, beberapa temen aku nggak bisa, jadi aku bisa hubungin teman-teman aku yang lain. Jadi ini lebih ke main sih Baju. Kan aku emang suka main ya, suka keluar gitu, main sepeda, terus jalan, terus atau jogging gitu di tempat keramaian itu. Jadi kalau misalnya satu nggak bisa, aku bisa telepon satu lagi. Gitu sih. Salah satu manfaat terbesar karena dengan itu aku bisa refresh gitu, refresh my mind, refresh clear my mind gitu, rearrange everything gitu yang ada di yang bulat di kepala gitu. Karena energi kamu bakalan terkumpul kalau lagi bareng teman-teman kamu. Yes, of course. Kalau Mbak Juju, manfaat apa yang Mbak Juju dapat yang paling berasa dengan memiliki sedikit teman? Memiliki sedikit teman. Yang pertama karena life circle yang lebih sedikit itu lebih mudah dikendalikan ya, karena maksudnya kalaupun ngobrol itu bisa sampai deep talk gitu. Nah itu yang kita senengin. Kalau udah bisa sampai deep talk itu udah seneng. Dan perlu teman-teman tahu juga kalau orang introvert dengan teman yang sedikit itu, kalau kalian menjadi salah satu di antara temennya, berarti kalian tuh bener-bener orang yang spesial. Karena kita tuh beneran yang hanya memilih orang-orang yang kemungkinan satu koneksi banget. Iya.
satu koneksi, nggak akan menyakiti, kayak akan setia gitu. Kayak punya sedikit temen dari SD sampai kuliah gitu tuh, sampai kita dewasa sampai tua segini, itu tuh masih solid sampai sekarang. Tapi sedikit aja orangnya. Jadi kita pikirnya tuh ngapain punya banyak temen tapi cuma sekedar kenal, lebih baik punya sedikit temen tapi bener-bener yang setia, yang ketika kita susah pun mereka akan ngangkat kita, misalnya kayak gitu. Jadi itu kalau yang Baju rasain. Kalau aku meskipun ya Baju teman aku ada 10 tadi itu, ya inner circle yang paling dekat dengan aku itu 10 banyak teman itu. Tapi aku cuma satu yang temenan dari SD sampai kuliah, itu cuma satu yang aku bisa ajak deep talk. Itu ajaib Baju teman aku kan, itu. Yang diajak deep talk sedikit. Iya, ajaibnya karena meskipun kita sekarang jauh kan gitu, di kota yang berbeda. Iya, di kota yang berbeda. Tapi entah kenapa kayak ada telepatinya gitu Baju. If there's something happen, if there's something happen, itu tuh pasti kok aku kepikiran ya gitu. Misalnya WhatsApp gitu atau ya hubungin lah gitu ya. Itu tuh sama, kok aku juga sih gitu. Terus akhirnya cerita gitu. Mungkin dia telepati ya. Cuman dia introvert parah Baju. Ya memang. Beda sama aku kan, beda sama aku. Jadi kayak gitu ya Baju. Selalu gitu. Selalu gitu. Jadi temannya itu, bahkan teman aku yang dari SD, sahabat aku yang telepatinya kuat tadi itu introvert parah gitu. Memang gitu, orang introvert akan nyaman dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert nyaman dengan orang introvert. Dan suami saya ekstrovert, saya introvert gitu. Dan dia itu teman aku sebangku ketika SMA, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Jadi kita satu bangku terus. Dan guru-guru kita itu suka kebalik kalau misalnya manggil aku sama dia gitu Baju. Karena sering bareng jadi saking mirip seringnya. Akhirnya. Gitu sih teman-teman. Jadi ternyata teman baik saya yang telepatinya luar biasa itu, meskipun kita nggak setiap hari WhatsAppan gitu, nggak setiap hari keep in touch gitu, tetapi ya itu tadi gitu, koneksinya lumayan gitu, bahkan kuat. Iya. Oke, menarik banget ya bahasan kita. Banyak temen atau nggak banyak temen, mungkin kalian bisa komen di bawah. Kalian tipe yang banyak temen atau yang sedikit temen tapi berkualitas. Kalian yang tipe yang mana? Kalian bisa share di kolom komentar. Ntar kalau misalnya ada waktu kita diskusi. Kita diskusi. Tanggapin nih. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.